Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Amma ba'd. Saudaraku, di bulan Ramadan yang merupakan bulan Al-Quran ini, marilah kita kembali bercermin kepada para salafus soleh, orang-orang soleh terdahulu, khususnya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya bersinar sebagai teladan adalah sahabat Mus'ab bin Umair, seorang pemuda Quraisy yang sejak awal Islam telah menunjukkan keteguhan iman, kecintaan kepada Al-Quran, dan pengorbanan total di jalan Allah. Kehidupannya memberikan pelajaran penting bagi kita, terutama di bulan suci Ramadan yang merupakan momentum muhasabah dan refleksi kedekatan kita terhadap Al-Quran. Mus'ab bin Umair lahir dalam keluarga bangsawan dari suku Quraisy di Mekah. Ia dibesarkan dalam kemewahan dan dikenal sebagai pemuda tampan serta bergengsi di masyarakat sebelum mengenal Islam. Ketika mulai terdengar kabar tentang Nabi Muhammad dan ajaran Islamnya, Mus'ab muda merasa terpanggil. Ia datang sendiri ke rumah Al-Arqam, tempat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya belajar dan mengajarkan ayat-ayat Al-Quran secara diam-diam. Di sanalah lantunan kalimat Allah menyentuh hatinya, membuatnya terdorong untuk memeluk Islam meskipun konsekuensinya sangat berat, termasuk perlawanan dari keluarganya sendiri. Bahkan perlawanan itu datang dari ibu yang ia cintai. Karena pemahamannya yang kuat terhadap Al-Quran, ia termasuk dalam golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang-orang yang paling awal menerima Islam dan berani mengorbankan segala kenikmatan dunia untuk menegakkan syariat Allah. Salah satu aspek yang paling menonjol dari kehidupan Mus'ab adalah keterlibatannya langsung dengan Al-Quran dalam dakwah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan memilihnya sebagai utusan pertama ke Madinah untuk memperkenalkan Islam kepada penduduk Ansor dan mengajarkan Al-Quran kepada mereka. Karena kefasihan dan keluasan membaca dan menjelaskan ayat-ayat Allah, ia pun mendapatkan julukan Muqri'ul Madinah, membaca Al-Quran bagi penduduk Madinah. Di Madinah, Mus'ab tinggal di rumah As'ad bin Zurra, di mana ia membaca Al-Quran kepada para penduduk dan berdiskusi tentang makna ayat-ayatnya, sehingga banyak di antara mereka memeluk Islam, termasuk tokoh-tokoh penting seperti Usaid bin Hudar dan Sa'ad bin Mu'adz. Dalam menyiarkan kalimat Allah, Mus'ab menunjukkan bahwa Al-Quran tidak sekedar dibaca, tetapi dihadapi dan dipraktikkan dalam berinteraksi dengan masyarakat, menumbuhkan kecintaan mereka pada ajaran Islam yang dibawa melalui firman-Nya. Jejak kehidupannya menunjukkan bahwa Al-Quran adalah inti dari dakwahnya. Sikapnya yang tenang, lemah lembut, dan penuh hikmah ketika menyampaikan Islam kepada orang-orang Madinah menegaskan
bahwa Al-Quran adalah cahaya yang membimbing tutur kata dan akhlaknya. Kisahnya menjadi teladan bahwa saat Al-Quran dijadikan dasar dakwah, akan lahir perubahan hati dari penolakan kepada penerimaan, dari kebingungan kepada keyakinan. Bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadikan lafaz-lafaznya hidup dalam tindakan dan sikap. Kedekatan mushaf dengan Al-Quran tidak hanya terlihat dalam dakwahnya, tetapi juga saat akhir hidupnya, di mana pada perang Uhud tahun 625 Masehi atau tahun ketiga Hijriah, Mus'ab bin Umair ditugaskan sebagai pemegang bendera umat Islam. Sebuah posisi yang syarat makna. Bendera melambangkan kalimat tauhid dan syahadat, dan ini merupakan inti ajaran Al-Quran. Di sisi lain, Mus'ab mempraktekkan slogan Hamilul Quran, Hamilu Rayatil Islam. Para pengemban-pengemban Al-Quran, para penghafal-penghafal Al-Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran adalah pemegang panji Islam, pemegang panji peperangan yang harus berada di paling depan. Dalam pertempuran yang sengit itu, ia tidak rela melepaskan panji Islam meskipun kedua tangannya putus diterjang pedang musuh. Bahkan dalam kondisi kritis, sebuah riwayat menyebutkan ia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum." Muhammad itu bukanlah lain selain seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu sebelum dia beberapa rasul. Apakah ketika Muhammad wafat kalian akan kembali kepada kekufuran kalian? Ayat ini tercantum dalam surah Ali Imran ayat yang ke-144, menunjukkan kesadaran dan tadabbur Mus'ab yang luar biasa akan ayat-ayat Allah yang ia sampaikan. Ayat itu kembali di saat kaum muslimin kocar-kacir mendengar berita wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus menunjukkan kecintaan dan pengakuannya bahwa Nabi adalah utusan Allah. Ia pun gugur syahid dalam keadaan menjaga panji Islam, seakan menutup hidupnya dengan Al-Quran dan syahadat yang diperjuangkan sepanjang hidupnya. Sahabatku, dari kehidupan Mus'ab bin Umair kita dapat mengambil beberapa inspirasi penting. Kecintaan terhadap Al-Quran seharusnya mengubah hati sebelum mengubah kehidupan. Sebagaimana kehidupan Mus'ab yang sebelumnya glamor, penuh dengan kemewahan, ketika berinteraksi dengan Al-Quran dan mau menerima nilai-nilai Al-Quran, ia berubah menjadi sosok yang sederhana, bahkan dia memilih menjadi pejuang. Kemudian kita belajar Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tetapi dipahami, diajarkan, dan dihayati dalam amar ma'ruf nahi mungkar, sebagaimana apa yang dilakukan oleh Mus'ab bin Umair sebagai Muqri'ul Madinah, di mana sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah menuju Madinah, Mus'ab telah menjadi duta Islam, merintis dakwah di sana. Tidak ada satu rumah pun kecuali telah diketuk oleh Mus'ab bin Umair dan dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita belajar tentang pengorbanan terbesar adalah ketika kita mempertahankan nilai-nilai Qur'ani tanpa kompromi meskipun menghadapi tekanan duniawi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa bercermin kepada sahabat Mus'ab bin Umair, sang Muqri'ul Madinah, pembaca Al-Quran yang membacakan Al-Quran kepada segenap penduduk Madinah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhuma nusina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma ja'alil Qur'anal Karima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba ghumumina wa humumina wa dawaa'a amradina
Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayashqa. Allahumma ja'alna lil Qur'anil karim minal hafidhin wa ila ladidi khitabihi mustami'in wa 'inda khatmihi minal faizin.